Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira dengan NIM F11124187 dan rekan saya ada Silva Duyandini dengan NIM F11124181 dan rekan saya lagi ada Nilu Sukma Deliani dengan NIM F11124165. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tugas perencanaan geometrik jalan, yaitu survei di Jalan Hang Tuah, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Baik, saya akan menjelaskan tentang lokasi yang kami survei di Jalan Hang Tuah, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jalan Hang Tuah terletak di wilayah perkotaan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ruas jalan ini berfungsi sebagai jalan lokal atau kolektor yang menghubungkan kawasan permukiman dengan area aktivitas seperti perdagangan dan fasilitas umum. Kondisi jalan umumnya berupa dua lajur dua arah tanpa median, dengan lebar terbatas dan aktivitas samping cukup tinggi. Volume lalu lintas tergolong sedang hingga tinggi, didominasi sepeda motor dan kendaraan ringan. Secara topografi, wilayah relatif datar sehingga tidak banyak tanjakan atau tikungan tajam. Namun, terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan lebar jalan, hambatan samping, dan kurangnya fasilitas pendukung yang menjadi dasar dalam analisis perancangan geometrik jalan. Selanjutnya ada elevasi. Kelompok kami menggunakan sumber dari Google Earth. Dari patok A sampai patok B itu jaraknya 1,2 meter. Titik awal kami berada di patok A dan titik terakhir kami berada di patok D. Untuk elevasi patok A 14,93, elevasi T1 14,57, elevasi T2 14,58, elevasi P1 12,58, elevasi P2 9,06, elevasi P3 9,39, elevasi P4 10,16 dan elevasi P 15,89. Jarak antar patok. Di sini kami juga menggunakan sumber dari Google Earth. Dari patok A sampai T1 jaraknya 109 meter, dari patok T1 sampai T2 jaraknya 79 meter, dari patok T2 sampai P1 jaraknya 200 meter, dari patok P1 sampai P2 jaraknya 200 meter, dari patok P2 sampai P3 jaraknya 200 meter, dari patok 4 sampai P4, dari patok P3 sampai P4 jaraknya 200 meter, dan yang terakhir dari patok P4 sampai B itu jaraknya 228 meter. Selanjutnya kelandaian memanjang rata-rata. Yang ini merupakan contoh perhitungan kemiringan untuk A dan T1. Rumusnya itu G sama dengan elevasi T1 dikurang elevasi A dibagi jarak, yaitu 14,570 dikurang 14,930 dibagi jaraknya yaitu 109. Hasilnya itu sama dengan minus 0,330. Minus 0,330 ini kita isi ke dalam tabel kemiringan ini. Untuk semua patok kita menggunakan perhitungan yang sama seperti ini. Kemudian kita dapatkan jarak antar patok A dan T1 itu 109, jarak antar patok T1 T2 79, T2 P1 200, P1 P2 200, P2 P3 200, P3 P4 200 dan P4 ke B itu 228. Jarak antar patok rata-ratanya itu 1,2 km, yaitu ini. Untuk kemiringannya sendiri ada minus 0,330, 0,013, minus 1, minus 1,760, 0,165, 0,385, 2,513, minus 0,014. Untuk nilai kemiringan yang bernilai minus itu berarti penurunan, sedangkan yang tidak bernilai minus itu berarti tanjakan. Kemudian kelandaian memanjang. Kita dapatkan nilai kemiringan atau kelandaian memanjang rata-rata itu 0,014, yaitu dari sini 0,014. Maka dari perhitungan sebelumnya bisa kita simpulkan kalau jalan Hang Tuah yang kita review ini merupakan jalan mendatar karena 0,014 itu masih kurang dari
10. Di sini untuk jenis medan datar, kemiringan medannya kurang dari 10, bukit 10 sampai 25, gunung lebih dari 25. Dikarenakan kemiringan atau kelandaian kita kurang dari 10, maka bisa disimpulkan kalau jalan Hang Tuah ini merupakan jalan datar. Ini sumber tabel ini dari Surat Edaran Pedoman Desain Geometrik Jalan nomor 20 DB 2021. Nah, dari perhitungan elevasi, jarak antar patok, dan yang sebelum-sebelumnya kita bisa membuat profil memanjangnya. Untuk profil memanjangnya sendiri di sini kita menggunakan skala vertikal 1:500, skala horizontal 1:2000. Nah, di sini dari diagram profil memanjang ini kita bisa lihat ada cekung, cembung, cekung, cekung, cembung, cembung, dan cembung. Di sini dari profil ini bisa kita lihat kalau jalannya itu menanjak, menurun, menanjak, menurun, menurun, menanjak, menanjak, menanjak. Baik, saya akan menjelaskan tentang tipe trase jalan Hang Tuah Kota Palu. Tipe trase jalan merupakan klasifikasi bentuk dan kondisi medan yang dilalui oleh suatu ruas jalan yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan geometrik baik alinyemen horizontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil pengamatan dan karakteristik wilayah, jalan Hang Tuah Kota Palu dapat dikategorikan sebagai trase jalan datar atau flat terrain, yaitu jalan Hang Tuah termasuk dalam tipe trace datar dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perubahan elevasi relatif kecil. Yang kedua, tidak terdapat tanjakan atau turunan yang curam. Yang ketiga, kelandaian jalan umumnya rendah, sekitar kurang lebih 0-5%. Yang keempat, kondisi medan didominasi kawasan perkotaan yang sudah berkembang. Kondisi ini sesuai dengan letak Kota Palu yang sebagai wilayahnya berupa dataran, khususnya di area pemukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Karakteristik trase di kawasan perkotaan. Selain termasuk trase datar, jalan Hang Tuah juga memiliki karakteristik khusus sebagai trase jalan perkotaan, yaitu yang pertama mengikuti pola tata ruang kota atau grid atau menyesuaikan pemukiman. Yang kedua, banyak persimpangan dan akses keluar masuk. Yang ketiga, dipengaruhi oleh bangunan di sisi jalan. Dan yang keempat, ruang bebas atau right of way terbatas. Hal ini menyebabkan perencanaan trase tidak sepenuhnya bebas seperti jalan luar kota, melainkan harus menyesuaikan kondisi existing. Pengaruh tipe trase terhadap perencanaan geometri. Tipe trase datar memberikan beberapa keuntungan dalam perencanaan, antara lain memungkinkan pengguna kecepatan, rencana yang lebih stabil, tidak memerlukan desain kelandaian ekstrim, perencanaan alinyemen vertikal lebih sederhana. Namun, pada jalan Hang Tuah terdapat faktor pembatas utama, yaitu hambatan samping tinggi, kepadatan lalu lintas, keterbatasan ruang dan jalan. Sehingga meskipun trase tergolong datar, kecepatan rencana tetap dibatasi, kurang lebih 30-40 km per jam demi keselamatan. Secara keseluruhan, jalan Hang Tuah Kota Palu memiliki tipe trase datar, lingkungan jalan perkotaan, dan kendala utama yaitu aktivitas samping dan keterbatasan ruang. Dengan demikian, perencanaan geometrik jalan pada ruas ini lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dibandingkan kondisi topografi. Baik, saya akan menjelaskan tentang alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang datar yang terdiri dari bagian lurus atau tangen dan tikungan atau kurva. Pada ruas jalan Hang Tuah, berdasarkan karakteristik jalan perkotaan, alinyemen horizontal didominasi oleh segmen lurus atau tangen yang cukup panjang dan beberapa tikungan dengan radius besar atau landai. Hal ini disebabkan karena jalan berada di kawasan pemukiman yang sudah berkembang sehingga mengikuti pola tata kota yang relatif teratur. Bagian lurus atau tangen.
Segmen lurus pada jalan hang tua memungkinkan kendaraan bergerak dengan kecepatan relatif stabil. Namun, karena adanya hambatan samping atau parkir, pejalan kaki, dan akses bangunan, maka kecepatan operasional menjadi terbatas, serta diperlukan pengendalian lalu lintas seperti marka dan rambu. Bagian tikungan atau kurva, pada beberapa titik terdapat tikungan dengan karakteristik seperti radius tikungan relatif besar yang aman untuk kecepatan rendah sampai sedang. Tidak semua tikungan dilengkapi dengan super elevasi optimal, serta potensi konflik meningkatkan jika terdapat hambatan samping di area tikungan. Parameter perencanaan dalam perencanaan ulang atau redesign, parameter yang diperlukan atau perlu diperhatikan yaitu kecepatan rencana, jari-jari tikungan minimum, super elevasi, dan pelebaran tikungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal adalah penampang memanjang jalan yang menggambarkan perubahan elevasi sepanjang trase, terdiri dari tanjakan atau turunan dan lengkung vertikal. Pada jalan hang tua, kondisi topografi relatif datar sehingga sedikit bergelombang dan tidak terdapat tanjakan atau turunan ekstrim. Kelandaian atau grade. Karakteristik kelandaian pada lokasi yaitu gradien kecil antara kurang lebih 0 sampai 5%. Masih dalam batas aman untuk kendaraan perkotaan dan tidak terlalu mempengaruhi performa kendaraan. Namun, tetap perlu diperhatikan sistem drainase agar tidak terjadi genangan, serta kenyamanan berkendara saat hujan. Lengkung vertikal digunakan untuk menghubungkan dua kelandaian berbeda terdiri dari lengkung cembung atau crest curve dan lengkung cekung atau side curve. Pada ruas ini, lengkung vertikal tidak terlalu dominan, perubahan elevasi cenderung halus. Tetapi dalam perencanaan tetap harus dihitungkan jarak pandang henti atau stopping sight design atau SSD dan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Parameter perencanaan, beberapa parameter yang digunakan yaitu kecepatan rencana, kelandaian maksimum, dan jarak pandang henti atau SSD. Untuk kesimpulannya, alinyemen horizontal jalan hang tua didominasi oleh jalan lurus dengan tikungan landai sehingga relatif aman namun tetap dipengaruhi hambatan samping. Dan alinyemen vertikal cenderung datar sehingga tidak menjadi kendala utama dalam perencanaan. Atau faktor yang paling berpengaruh justru adalah lingkungan perkotaan dan aktivitas samping jalan. Sehingga perencanaan geometrik fokus utamanya adalah pengendalian kecepatan, peningkatan keselamatan di tikungan, penataan ruang jalan yaitu lebar, trotoar, dan drainase. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis kekurangan di Jalan Hang Tua Kota Palu. Berdasarkan karakteristik jalan perkotaan dan hasil pengamatan umum di lapangan, terdapat beberapa kekurangan pada ruas jalan hang tua yang dapat mempengaruhi kinerja lalu lintas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Yang pertama, lebar jalan tidak optimal. Pada beberapa segmen lebar jalan tidak seragam, relatif sempit untuk menampung dua arus arah. Ditambah dengan adanya parkir di badan jalan, maka lebar efektif jalan berkurang, potensi kemacetan meningkat, sulit bagi kendaraan besar untuk berpapasan. Yang kedua, tingginya hambatan samping. Kendaraan parkir sembarangan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari rumah, toko, pejalan kaki yang melintas, pedagang di pinggir jalan. Dampaknya menurunkan kecepatan kendaraan, meningkatkan resiko kecelakaan, dan mengurangi kapasitas jalan. Yang ketiga, fasilitas penjalan kaki kurang memadai. Beberapa bagian jalan tidak memiliki trotoar sempit atau rusak, tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, pejalan kaki menggunakan badan jalan. Konflik antara kendaraan dan pejalan kaki meningkat. Yang keempat, ada sistem drainase kurang optimal. Kondisi drainase di beberapa titik tersumbat atau tidak terawat, tidak mampu menampung air saat hujan. Dampaknya terjadi genangan air, merusak perkerasan jalan, mengganggu kenyamanan dan keselamatan.